Tadi ayat yang saya bacakan tadi itu ayat yang dibaca oleh imam tadi. Masya Allah. Saya dengar ayat dibaca itu Al-Mu'minun ya, surat Al-Mu'minun. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang pewaris. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithunal firdausa, yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Woi, luar biasa Pir. Masya Allah, ada imam tadi yang baca ya. Tapi ndak langsung mati langsung waris Firdaus, ndak, prosesnya itu qad aflahal mu'minun, itu dari qad aflahal mu'minun itu urut-urutannya panjang ya. Mudah-mudahan kita ini bisa mewarisinya. Kenapa dibilang mewarisi ya? Kalau mewarisi itu artinya apa? Punya siapa? Kalau ada rumah kita warisi, berarti rumah punya siapa? Punya bapak. Kalau surga kita warisi, berarti surga punya siapa? Punya bapak kita. Bapak kita namanya siapa? Adam. Bapak kita semua ini. Bapak balu tulu kita kalau bahasa kita, kalau bahasa Indonesia apa itu ya, pokoknya bapak kita, bapak manusia semuanya nih Adam. Allah ciptakan dulu di mana? Di surga. Di surga itu Allah ciptakan, maka kemudian disuruh merantau ke dunia. Nanti dia akan kembali mewarisi surga itu, akan kembali ke surga. Yang datang ke dunia ini Adam itu, insya Allah beliau pasti kembali ke surga. Anak-anaknya Adam ini, kita semua termasuk ini, ada yang bisa kembali tahu jalan pulang, ada yang tidak bisa kembali, tidak tahu jalan pulang. Apa namanya kalau tidak tahu jalan pulang itu? Tersesat. Atau kita kan biasa kita bilang mereka itulah orang-orang yang tersesat. Apa artinya tersesat itu? Tidak tahu jalan pulang, maka dibilang orang yang tersesat, tidak tahu jalan pulang. Pulang kemana? Pulang ke surga. Kalau tidak bisa pulang ke surga, kemana perginya dia? Ke neraka. Tidak ada tempat lain. Kalau tidak kembali ke surga, dia pasti masuk neraka. Jadi kita di sini sedang apa? Merantau. Berapa lama kita merantau ini? Ada yang beberapa waktu saja, ada yang beberapa tahun, ada yang beberapa puluh tahun, ada yang beberapa ratus tahun, ada yang beberapa ribu tahun. Sekarang sudah tidak ada. Dulu zaman Nabi Nuh itu masih ribu-ribu umur orang. Kalau sekarang tidak, ratus saja. Coba tolong kasih tahu saya, ada di sini yang umurnya 100 lebih. Kambilan tahu? Tidak ada. Segitu lamanya kita merantau. Ketika kita merantau segitu lamanya, nanti kita akan pulang. Maka jadilah kita orang merantau yang cerdas atau orang merantau yang bodoh. Saya ibaratkan gampang saja. Misalnya kita ini orang Sumbawa, pergi merantau ke, coba sebut kemana? Malaysia. Malaysia. Maka kita akan menjadi orang perantau. Di sana kan orang asing, ya.
Bagaimana cara supaya kita bisa kuat di Malaysia itu? Bagaimana caranya? Hah? Supaya kita bisa kuat. Jadi orang merantau di sana tapi kita kuat. Caranya bagaimana? Bukan. Harus ada persatuannya. Cocok? Kalau mau kuat kita merantau di Malaysia itu harus ada persatuannya. Maka ada persatuan Sumbawa di sana itu. Orang Sumbawa yang merantau ke sana ada persatuannya. Oh, enggak gampang-gampang. Enggak usah jauh-jauh. Saya dulu waktu ke Batam dulu masih bujang dulu. Ternyata di Batam itu ada persatuan Sumbawa. Ternyata ada salah satu mantannya di sini. Begitu dilihat KTP saya orang Sumbawa, orang Sumbawa diajak bahasa Sumbawa, saya bahasa Sumbawa. Katanya, ini orang kita ini katanya. Oh beres, sini katanya, jangan ke sana, sini kamu. Kita dijamin dikasih makan, dikasih apa? Karena ada persatuannya, kuat dia, karena ada persatuannya. Persatuan yang bagus itu persatuan yang kuat, yang kokoh. Ada juga orang Islam ini yang tidak mau ada persatuannya. Nah, biasa-biasa saja saya hidup di dunia ini, tidak usah mau ada persatuan-persatuan itu. Pokoknya yang penting hidup saja, selesai. Dia tidak kuat. Jangan-jangan dia tidak tahu jalan pulang. Kalau ada persatuannya, ada apa-apa, gampang persatuannya itu yang kirim dia pulang. Tahu jalannya. Tapi kalau tidak ada persatuannya susah. Bahaya dia. Bisa sih dia pulang barangkali, tapi belum tentu karena dia tidak ikut persatuan. Perintah kepada Nabi Muhammad SAW, perintah bersatu. Seperti Allah turunkan perintah sholat itu, Allah turunkan perintah sholat. Maka karena ada perintah sholat, maka kita sholat sampai sekarang. Ya, ada perintah puasa, maka kita puasa sampai sekarang. Karena ada perintah. Kalau tidak ada perintah, buat apa kita sholat-sholat? Tidak ada perintah. Karena ada perintah, maka kita sholat. Bagaimana cara sholat kita? Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Seperti kamu melihat saya ini sholat, begitu kamu ikut, begitu kamu tiru. Kalau yang mimpin sholat namanya apa? Ketua satu. Bukan? Bukan. Imam namanya. Enggak ketua satu. Namanya imam. Syarat imam itu berat. Harus hafiz Quran, harus tahu nasikh mansukh, harus mengerti fikih, mengerti tata bahasa Arab, harus tajwidnya bagus. Syarat imam. Jadi berhubung tidak memenuhi syarat, tidak usah kasih nama imam. Bisakah? Tidak bisa. Tetap yang mimpin sholat itu namanya imam. Yang ikut itu namanya makmum. Sudah begitu, sudah caranya dari dulu. Karena begitu perintahnya, contohnya ada. Nah, ketika Allah perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersatu semuanya kalian. Ada contohnya enggak? Enggak mungkin tidak ada contohnya. Kan Rasulullah yang diperintah. Masa perintah turun kepada Rasulullah kemudian Rasulullah tidak melaksanakan? Enggak mungkin. Pasti sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Karena sudah dilaksanakan, maka pasti ada contoh. Oh, begini cara Rasulullah bersatu. Maka bersatulah sahabat itu dalam satu jamaah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Setelahku ini, kata Rasulullah, jangan kalian keluar dari jamaah. Sejengkal saja bahaya kalian. Sejengkal, apalagi selangkah. Sejengkal keluar dari jamaah ini. Jamaah mana maksudnya?
jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah itu. Sejengkal kalian keluar bahaya, bisa lepas Islam dari leher kalian itu. Hati-hati, kata Rasulullah. Begitu meninggal Rasulullah, kira-kira jamaah ini bubar apa tidak? Tidak bubar. Siapa yang pimpin? Abu Bakar As-Siddiq yang pimpin jamaah ini. Namanya Pak Abu Bakar itu khalifah namanya. Ndak namanya ketua satu, ndak namanya raja, ndak namanya gubernur, ndak namanya presiden, ndak. Namanya khalifah. Itu yang pimpin jamaah yang diwarisi oleh Rasulullah itu. Khalifah namanya. Begitu Abu Bakar As-Siddiq meninggal, siapa lagi yang ganti? Khalifah juga namanya, Khalifah Umar. Ya. Begitu diganti oleh Utsman bin Affan, Utsman bin Affan namanya juga Khalifah. Ganti Ali bin Abi Thalib, Khalifah juga namanya, enggak ganti. Ganti Muawiyah, walaupun Muawiyah ini menurut kisah cerita agak kurang beres orangnya, tetap khalifah namanya. Ya. Ganti silih berganti pemimpin-pemimpin umat Islam itu tetap namanya khalifah. Maka bersatu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah itu, pimpinannya namanya khalifah. Jangan yang lain namanya itu. Pimpinannya itu namanya khalifah. Begitu contohnya. Kalau mau dapat pahala, ya, bersatu kita dapat pahala karena sesuai perintah. Kalau bersatu, oh kita bersatu juga, tapi tidak pemimpinnya khalifah. Iya, bagaimana bisa dapat pahala? Tidak sesuai contoh. Sama dengan kita bilang kita sholat juga, tapi pemimpinnya bukan imam namanya. Tidak bisa, yang mimpin sholatnya namanya imam, walaupun bacaannya tidak karu-karuan, ya, bacaannya tidak fasih juga, tetap namanya imam. Begitulah contohnya. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu kita tetap punya persatuan dan selamat kita selama dunia ini, tahu jalan pulang. Jangan sampai masuk neraka. Di dalam surat 61 surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah kamu aku tunjukkan, wahai orang-orang yang beriman, satu perniagaan jual beli, tijaroh, yang dengannya kamu selamat dari azab neraka? Mau ke? Woi, kalau kita orang beriman ditanya, ndak mungkin kita jawab ndak mau, ya. Tapi Allah tanya, wahai orang-orang yang beriman, maukah? Maukah supaya selamat dari api neraka? Tetapi kenyataannya orang beriman banyak yang tidak mau, ya. Kenapa? Wah, repot kalau kita ada persatuan begini, ini kita ada aina, nanti kita dibilang teroris lah, nanti kita dibilang aliran keras lah, nanti kita sudah mau ndak usah, mau ada persatuan biasa-biasa saja, mau yang penting sholat. Tapi Allah tanya, maukah? Ya. Itu pertanyaannya, maukah? Wah, masa kita tidak mau? Kalau memang ini benar, masa kita tidak mau? Sebentar dulu. Banyak yang benar itu orang tidak mau. Saya kasih contoh, ya. Perintah sholat itu benar apa tidak? Hah? Adakah orang yang tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Adakah orang Islam yang tidak tahu? Tidak ada, ya. Saya tanya, apa semua orang Islam itu mau diperintah sholat itu? Mau ke semua?
banyak yang tidak mau. Betul? Berat. Padahal perintah sholat itu semua orang tahu. Apalagi ini perintah bersatu ini tidak semua orang tahu. Ya, perintah sholat itu semua orang tahu. Perintah sholat semua orang tahu. Tapi apa semua mau? Enggak semua mau. Padahal akimis sholat itu ada hayya ala sholat itu semua masjid. Perintahnya. Maukah semua? Enggak. Walaupun semua sudah tahu. Perintah pakai jilbab, ibu-ibu, ada ibu-ibu pakai jilbab tuh ya. Mungkin tidak semua orang tahu bahwa menggunakan jilbab menutup aurat itu wajib. Barangkali ada yang tidak tahu. Kalaupun tahu, tidak tahu dalilnya. Mana? Sampai ada yang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, katanya perintah pakai jilbab itu memang ada di Quran ke? Ya, ada yang bertanya begitu sama saya. Ibu-ibu, apa istri-istri Ustadz saja yang pakai jilbab itu, atau kalau kita sudah haji baru pakai jilbab? Ada yang bertanya begitu. Artinya masih ada barangkali yang belum tahu bahwa perintah pakai jilbab. Nah, yang tadi sholat itu semua orang tahu, tapi tidak semua orang mau. Mungkin banyak yang mau daripada yang tidak mau ya. Banyak mana? Sholat itu banyak mana? Banyak yang mau atau banyak yang tidak mau? Ya. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara ya. Kembali kepada surat As-Saff tadi, surat 61 ya. Hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan kepada kalian tijarah, satu perniagaan yang selamat kalian dari azab yang pedih, azab neraka itu. Ada juga yang bilang bukan hanya azab neraka, azab yang pedih dimaksud azab di dunia juga, bahwa di dunia sengsara kita kalau tidak ikut ini. Bukan hanya di akhirat, di dunia-dunia ini sengsara. Ya. Dan sekarang ini kita sudah mulai rasakan sengsara di dunia, tidak ada persatuan orang Islam. Apa kata orang sekarang? Coba ada khalifah ya kayak dulu ya. Langsung kita diperintah oleh khalifah. Bagaimana mau ada khalifah, orang disuruh bergabung tidak mau. Ya. Tapi bermimpi coba ada khalifah. Begitu kita bilang ini khalifah, wah kalau khalifah itu ndak mau saya. Ada yang bilang kalau saya khalifahnya mau saya, kata dia. Oh, saya bilang kamu mau jadi khalifah, jadi mau. Wah, tapi saya begini tapi begini. Iya, Masya Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu ayatnya. Terus luar biasa ya, Allah ampuni dosamu, Allah masukkan surga yang mengalir sungainya di bawahnya. Wah, sudahlah luar biasa. Bagaimana caranya itu? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Urus agama Allah ini, mau ndak kamu urus agama Allah ini? Dengan cara bersatu ini kita urus agama Allah. Nah, siapa-siapa yang mau kita ajak bergabung bersama. Ini ada wadahnya, Khilafatul Muslimin namanya. Mari kita bergabung dengan Khilafatul Muslimin. Kita urus agama Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat surga. Supaya selamat kita dari azab neraka. Kita mau menjadi penolong agama Allah. Itu saja. Oh, nanti ini kita bersatu supaya kita hebat. Enggak, mau kita hebat mau enggak hebat enggak ada urusan. Yang penting kita bersatu saja karena Allah perintah ya.
Beda nilainya. Kalau yang kita inginkan itu hebat, karena yang kita inginkan dunia. Nah, sama seperti sekarang ini kita sholat ini ya. Niatnya Bapak datang sholat ke sini apa coba? Kan beda-beda. Beda niatnya, beda nilai pahalanya beda. Ada yang niatnya begini, wah saya kalau sholat di rumah itu kurang tertib saya. Jadi kalau sholat di masjid saya itu berjamaah itu terna rasanya tertib, rasanya hati saya itu enak rasanya. Ya. Dan kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi bagaimana niat kamu? Ya tenang rasanya. Nanti kalau di masjidnya itu tidak tenang, ya ribut lah, anak-anak lari-lari main-main, kira-kira masih ke masjid dia? Oh, kenapa? Karena niatnya supaya tenang. Betul situ itu, tapi beda nilainya. Ada orang yang ketika ditanya, kenapa kamu datang sholat di masjid? Oh, ini perintah Allah. Allah perintah kita datang sholat melaksanakan perintah Allah. Mau tenang, mau tidak tenang, mau keji bungkar, mau hilang sendal, tidak ada urusan. Pokoknya ini Allah perintah kita datang. Kira-kira sama ke nilainya sama yang tadi? Tidak sama. Kalau tadi masih ada mau-maunya dia, supaya hati tenang, supaya tentram, supaya begini, ada supayanya. Kalau yang kedua tadi apa? Tidak ada supaya-supayanya. Kenapa kamu datang sholat? Allah perintah. Selesai. Saya ini hamba Allah, saya datang, Allah perintah, maka saya datang. Kalau bukan Allah perintah, tidak saya mau datang. Yang tadi bagaimana? Kenapa kamu datang? Ya karena tenang di masjid itu. Enak kita sholat, banyak teman kita. Nanti begitu tidak ada temannya, tidak datang sholat. Beda ya, beda. Maka kita ngajak bersatu. Ayo mari kita bersatu. Kenapa kita bersatu? Karena Allah perintah. Bukan kita bersatu nanti kita kuat. Soalnya orang kafir ini sudah mulai mau menindas orang Islam ini. Perlu kita punya persatuan ini supaya kita kuat. Kita di merantau ke dunia ini supaya kita kuat, kita harus punya persatuan. Inilah persatuan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini harus begini, harus begini, harus begini. Nilainya itu yaitu sudah apa yang dia mau itu. Tapi kenapa kamu bersatu? Karena Allah perintah. Enaknya tidak banyak kiri kanannya. Allah perintah. Begini yang Allah perintah, begini sudah kita lakukan. Ya. Caranya juga sesuai dengan cara yang diperintah Allah, yang dikasih contoh oleh Rasulullah. Karena kita sholat atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar kita sholat supaya kita tenang, supaya kita enak, supaya nyaman, bukan. Karena Allah perintah. Maka begitu cara-cara sholat kita mau dirubah sama orang, kita tidak mau. Saya sholat bukan perintah kamu, perintah Allah. Cara kamu ini tidak cocok sama cara yang diperintah Allah. Ngapain saya ikut kamu? Nah, kan begitu. Masa kamu lebih hebat dari Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasul tidak suruh begitu cara sholat. Kamu suruh begitu. Bagaimana kita mau ikut kamu? Tidak ada pahala. Pahala kita dapat itu kalau cocok dengan perintah Allah. Tidak usah jauh-jauh. Kita makan saja. Allah perintah kita makan. Kata Allah, kulu wasrobu. Rasulullah kasih contoh. Contoh makan Rasulullah tangan kanan. Minum tangan kanan. Contoh dari Rasulullah. Sekarang ada orang sengaja dia makan tangan kiri. Kira-kira dapat pahala enggak? Enggak dapat. Yakin? Yakin enggak dapat pahala. Kira-kira bisa kenyang enggak dia?
Mungkin kalau banyak dia makan kenyang, apalagi kalau enak. Dapat pahala enggak? Enggak dapat. Kita sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dapat pahala, kan? Kalau enggak sesuai contoh kita sholat, dapat pahala enggak? Enggak dapat. Sholatnya dapat, pahalanya enggak dapat. Kan bingung kita kalau begitu. Makan saja, apalagi sholat, makan saja, begitu tidak sesuai contoh, tidak dapat pahala. Coba, makan minum saja yang kerja sehari-hari kita itu ada contohnya. Masa bersatu tidak ada contohnya? Terserahlah kalian, yang penting bersatu. Bagaimana-mana mau cara aja bersatu. Enggak. Ini masalah penting, tidak mungkin tidak ada contohnya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami semua, insyaallah ya, dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas, kurang-kurang paham, bisa bertanya di belakang, insyaallah.